Shalom, Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Cornelius Ritiau. Izinkan saya untuk share dari firman Tuhan dengan kita semua. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih atas saat ini, berkati kami, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan kita semua katakan, amin. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara, saya akan langsung saja menjelaskan firman dengan memberikan introduction dari apa yang kita akan pelajari hari ini. Jadi kita akan lihat di screen introduksi kita, yaitu nomor 1, introduction. Tidak ada para nabi atau pemimpin agama apapun yang pernah dan berani menyatakan bahwa mereka berasal dari atas atau surga. Dan hal itu membuktikan bahwa mereka hanyalah manusia biasa, bukan Tuhan. Dan janganlah sekali-kali mereka dipuja atau disembah. Nomor 2, tidak ada para nabi atau pemimpin agama apapun yang pernah mengatakan tentang kebenaran. Karena mereka sendiri tidak mengetahui apa itu kebenaran. What is truth? Nomor 3, tidak ada para nabi atau pemimpin agama apapun yang pernah mengatakan bahwa mereka telah diutus oleh Tuhan Bapa di sorga. Jadi introduksi ini hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu di mana Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Allah dan para pendengarnya di audiences adalah orang-orang Yahudi. Jadi kita akan belajar satu suasana di mana Tuhan Yesus sedang mengajar di satu Bait Allah kepada pendengarnya orang-orang Yahudi. Dan kita akan lihat di sini, dan siapakah orang-orang Yahudi itu? Mereka adalah disebut biji mata Tuhan dan umat pilihan Tuhan. Itulah orang-orang Yahudi. Dan salah satu konsep keselamatan dari orang Yahudi ialah sebagai berikut. Kita lihat dari Alkitab, dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan 2a. Beberapa orang Yahudi datang dari Yudea ke Antioquia. Antioquia bukan kota orang Yahudi, dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya, ini yang diajarkan oleh orang Yahudi, bahwa sunat adalah satu tanda dari keselamatan. Tetapi apa yang terjadi? Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Jadi Paulus tentang pernyataan itu. Siapa Rasul Paulus? Siapakah Paulus? Dia dulu namanya Saulus, seorang Yahudi asli dari suku Benjamin. Dia seorang Farisi yang tidak pernah bercacat dalam menjalankan tugas-tugas kefarisiannya. Dan dia bertobat menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dari introduksi ini kita lihat bahwa tidak ada seorang pemimpin agama apapun, nabi-nabi, yang mengatakan bahwa mereka diutus oleh Allah dari Tuhan. Dan menurut orang Yahudi, tadi kita baca keselamatan melalui sunat. Tapi kita akan belajar pada hari ini apakah benar pernyataan itu. Jadi saudaraku, saya akan tayangkan judul dari firman hari ini, yaitu saudara lihat judulnya, Yesus Kristus bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari atas atau dari surga. Sekali lagi, Yesus Kristus bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga. Kita akan lihat pernyataan ini bukan pernyataan saya, Bapak Ibu. Bukan pernyataan saya. Tapi kita akan belajar siapa yang menyatakan tentang hal ini. Kita akan lihat tentang Yesus, tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan seorang pemimpin agama apapun juga, melainkan dia adalah juru selamat dosa-dosa dunia, termasuk dosa-dosa orang-orang yang menyatakan dirinya beragama. Jadi saudara lihat di sini, kita akan belajar satu hal yang mungkin agak aneh, saudara akan mendengarnya, tapi ini satu pernyataan
dari Alkitab, yaitu kitab suci yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang orang-orang Yahudi ini. Mari kita lihat saya ambil dari Yohanes 8 ayat 20 sampai 29. Ini Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam Bait Allah. Bait Allah itu rumah ibadah Yahudi, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Jadi ini sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, yaitu orang-orang Yahudi, biji mata Tuhan, umat pilihan Tuhan, dan orang-orang yang telah bersunat dari masih bayi. Ingat tadi saya katakan, dia sedang mengajar orang-orang Yahudi, biji matanya. Ini yang dia katakan. Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Saudaraku, ini satu statement yang tegas ya dan keras. Dikatakan dalam pengajarannya kepada orang-orang Yahudi, kamu akan mati dalam dosamu. Dan mereka bilang, tunggu dulu. Kamu ngomong apa begitu kira-kira ya orang Yahudi. Kita lihat ayat berikutnya. Kenapa mereka tidak dapat datang ke sana? Karena di sorga tidak ada dosa. Simple. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu nggak akan datang ke sana. Kenapa? Karena di sorga tidak ada dosa. Kita lihat Roma 3:23. Sini dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau semua orang, termasuk orang Yahudi, kita, orang Indonesia atau orang Chinese, orang Amerika, orang bule, orang apapun juga, orang brown, coklat, sorry, dan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kita lihat ayat berikutnya, maka kata orang Yahudi itu, apakah ia membunuh diri? Dan karena itu dia dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi mereka masih nggak ngerti ya. Pikir-pikir what's going on gitu. Tuhan Yesus mau bunuh diri gitu. Tapi kita lihat Tuhan Yesus jawab, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, dari dunia ini. Aku dari atas, dari sorga. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, bukan saya yang mengatakan ini. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Oke? Tapi dia dari sorga. Dan karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara perhatikan, dalam 1 ayat 24, kata ini disebut 2 kali. Kata kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. Bagaimana seorang akan mati dalam dosanya? Tuhan Yesus sudah jawab. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah di sini Yesus, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi untuk saudara tidak mati dalam dosa, menurut pernyataan Tuhan Yesus, kamu harus mengakui bahwa dia adalah juru selamat. Simple. Contohnya, kita lihat Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, yaitu artinya terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Tetapi karunia atau pemberian Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Diberi hidup yang kekal melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara, di sini kita lihat juga bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kita baca ayat ini. Dari Roma 10:9-10, ayat 9. Sebab jika kamu, yaitu termasuk Anda dan saya, siapa saja, kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, yang mana orang banyak tidak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Banyak agama tidak mengaku ya. Tapi ini Tuhan Yesus bukan pemimpin agama, jadi dia katakan kepada semua orang.
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari dosa-dosa kita. Tapi kita harus mengaku dengan mulut kita sendiri. Bukan orang tua, bukan gereja, bukan agama, bukan penyawa. Kita sendiri mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, hati kita pribadi, ini pribadi banget ini. Oke? Kalau kita mengaku sendiri, kita akan diselamatkan. Jadi itulah firman Tuhan. Dan dikatakan ayat 10-nya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saya lihat ini seolah-olah jalan keselamatan yaitu hanya saudara ngaku dengan mulut ini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saya tahu mungkin saudara berpikir, nggak mungkin dia Tuhan, ada banyak tantangan. Tapi ini dinyatakan oleh juru selamat sendiri, Tuhan Yesus. Kamu harus ngaku dan percaya bahwa saya adalah dia, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari orang mati, Tuhan Yesus. Contoh, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, ini dia yang berbicara, bukan saya berbicara, tapi ini dia sendiri yang berbicara, Yesus. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun artinya saudara beragama, saudara tidak beragama, saudara wanita, pria, saudara orang apapun, saudara orang Asia, orang Barat, Chinese, apapun juga, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Ini satu statement yang banyak pemimpin agama nggak berani bilang, dan belum pernah saya dengar. Satu pemimpin agama, sebut agama apa saja saudara sebut. Tidak ada orang berani mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan menuju Bapa di sorga. Jadi saudaraku, to make it clear, kita lihat di sini saya taruh, to make it clear, menurut ayat di atas, Tuhan Yesus sama sekali tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin agama apapun juga. Tuhan Yesus bukan Kristen, dan Kristen bukan Tuhan Yesus Kristus. Orang berpikir Tuhan Yesus itu sebuah agama. Oh, dia Kristen. Bukan. Tuhan Yesus bukan orang Kristen. Dia adalah Tuhan. Orang Kristen adalah orang, manusia gitu ya. Di ayat selanjutnya, dia berkata, Tuhan, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Ini orang Yahudi ya. Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Artinya, udah aku bilang, udah jelas. Apalagi aku mau bilang? Kamu nggak nangkep, kamu udah dengar, tapi kamu tidak ambil perhatian. Aku udah bilang, kamu mestinya udah dengar gitu. Cuma ya itulah orang Yahudi, mereka sampai sekarang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat. Mereka sedang menunggu. Itu yang saya tahu. Ayat 26, Tuhan Yesus jawab, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Tapi dia Bapa di sorga yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Dunia termasuk kita semua. Jadi artinya dia diutus Bapa untuk mengatakan bahwa kita lihat di sini kepada itu kukatakan kepada dunia ya. Maaf tadi termasuk kita ya. Artinya saudara di sini Tuhan Yesus katakan, di mana saudara ada, benua apapun, saudara manusia, saudara akan mati dalam dosa, saudara. Jikalau saudara tidak mengaku Tuhan Yesus dengan mulut dan percaya bahwa dia adalah Tuhan. Bukan saya ngomong, saya hanya menyampaikan kepada kita atau pernyataan. Oke? Dari mana kita tahu bahwa Bapa ada di sorga? Dari saya sebut dari berbagai Bapa di sorga gitu ya. Contoh, Matius 6 ayat 9 dan 10, ini Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Oke, kita akan lihat dari tadi kitab Matius, karena itu berdoalah demikian. Ini Tuhan Yesus yang mengajar, bukan saya, bukan Cornelius Ritiau, bukan. Dia katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dia bilang, kalau kamu berdoa, sebut Bapa kami yang di
sorga. Berarti Bapa di sorga. Ayat berikutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi jelas ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa di sorga. Dan kita lihat ayat berikutnya, ayat 27 dari Yohanes 8. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa di sorga. Mereka belum ada konsep bahwa Tuhan Yesus datang dari atas, dia diutus dari sorga dan segala. Dia melakukan kehendak Bapanya. Mereka nggak percaya, orang Yahudi, dan tidak ngerti ada konsep itu. Ayat 28-nya, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, Yesus, barulah kamu tahu, yaitu mengerti atau mengenal bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal itu sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Sekali lagi, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia Yesus, barulah kamu tahu, mengerti dan mengenal bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saudara lihat di sini bahwa Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu telah meninggikan aku. Ini menjadi masalah. Banyak orang dalam hidup ini ya percaya, tapi dalam hidup pribadi apakah kita selalu meninggikan Tuhan Yesus? Artinya kita memuji, menyanjung dia dalam hidup kita ini. Bukan hanya dalam waktu ibadah. Setiap saat dari kehidupan kita, detik kehidupan kita, Tuhan Yesus kata apabila, saudara perhatikan, kata apabila ini kondisi. Apabila artinya kalau kamu bikin, kalau enggak terjadi. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, baru kamu tahu, mengerti bahwa akulah dia. Jadi ada masalah bahwa orang dia tahu apa dia siapa, tapi dia tidak benar-benar mengerti dan mengenal. Siapa sih Tuhan Yesus? Aku pokoknya ya tahu aja, tapi nggak kenal dia. Coba saudara tinggikan dalam hidup, ya, bahwa saudara akan mengerti. Contoh, dia katakan ini Yohanes 3:14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, saudara baca, demikian juga anak manusia, yaitu Yesus, harus ditinggikan. There is no choice. Tidak ada pilihan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus meninggikan dia supaya apa? Supaya kita sungguh kenal siapa dia. Saudara sembah, saudara tinggikan, baru betul-betul kita akan kenal. Ya kalau tidak, kita nggak kenal kan dia. Satu lagi, contoh Yohanes 12:32, dan aku Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Saudara lihat, ini pernyataan kalau kita meninggikan Tuhan Yesus, dan kita akan ditarik kepada dia. Dan dia pernah bilang, setiap orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolak. Tidak akan aku buang. Kalau setiap orang yang datang kepadaku. Jadi saudara tinggikan, saudara ditarik kepada Tuhan dan diterima. Luar biasa ya. Ini bukan saya, tapi Tuhan Yesus yang menyatakan ini. Kita langsung ayat terakhir. 29, dan ia, yaitu Bapa yang telah mengutus aku, Yesus, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa, katakan senantiasa, berbuat apa yang berkenan kepadanya, yaitu Bapa di sorga. Jadi sudah lihat Tuhan Yesus sendiri menyatakan, aku ini nggak ngomong dari kemauan aku sendiri. Aku diutus, dan aku tahu Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saya tanya, secara orang beragama, apakah Anda dan saya sedang melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Cek. Apakah kita melakukan hal berkenan kepada Tuhan saat ini juga? Tapi Tuhan Yesus mengatakan senantiasa. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi luar biasa ya. Kita akan lihat di sini apa aplikasi. Saya ambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Saya akan baca cepat saja.
Apa aplikasi dari pembicaraan kita hari ini? Coba kita lihat ya. Ayat 5-nya, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Oke, maaf, saya kembalikan lagi di ayat karena saudara tidak ada screen, sekali lagi ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan dari Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Ada dosa, harus disucikan. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Sekali lagi, saya kasih tahu, kalau kita katakan, saya nggak pernah berbuat dosa, saya orang jujur, saya orangnya, saudara tahu, kita dilahirkan sebagai orang karnal dengan karakter yang orang tidak usah diajarin bohong, kita bohong sendiri gitu ya. Jadi kita sudah ada. Jadi kalau kita bilang saya nggak berdosa, saya nggak pernah bikin kejahatan, tetap kita orang berdosa. Kalau kita bilang kita nggak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak dalam kita. Nah, solusinya apa? Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara perhatikan, jika, if, conditional, ada kondisi. Jika kita mengaku dosa kita, jika, ada kalanya kita nggak mau mengaku. Kenapa orang nggak mau mengaku dosa? Karena dia merasa dia tidak berdosa. Ngapain saya ngakuin dosa? Saya bukan orang berdosa kok. Saya rasa benar, tapi kita lihat ayat ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Untuk mengaku dosa, kita harus sadar, kasih tahu saya orang berdosa. Baru saya akui. Kalau kita katakan saya bukan orang berdosa, kita membohongi diri kita sendiri. Bayangkan, menipu orang lain sudah jelek, apalagi nipu diri sendiri begitu ya. Lebih jelek lagi ya, lebih buruk ya. Saya nipu diri sendiri, saya nggak pernah berdosa. Jadi kalau kita akui, saudaraku, Allah berjanji Dia mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan sebaliknya ayat 10, maaf, jika kita berkata, kondisinya lagi, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia, yaitu Allah, menjadi apa? Pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sekali lagi, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Tuhan menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Jadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan, saya tulis ini pertanyaannya itu, apakah Tuhan Allah itu pendusta? Dan apakah Tuhan Yesus Kristus pendusta? Saudara jawab. Jawab sendiri aja. Tuhan itu pendusta. Apalagi Tuhan Yesus itu pendusta. Saya belum pernah mendengar orang beragama mengatakan kalau Yesus itu pendusta. Mereka selalu bilang dia orang baik, orang paling jujur dan sebagainya. Orang pendusta tidak akan mengatakan ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu dan sebagainya begitu ya. Jadi saudara, kita lihat aplikasinya. Jikalau Anda mengatakan bukan pendusta, berarti mereka benar. Kalau Anda dan saya tidak mengatakan mereka Tuhan, yaitu Tuhan Allah pendusta, Yesus pendusta, berarti mereka benar. Maka saya sarankan Anda untuk berdoa, mengakui segala dosa-dosa Anda dan mengaku dengan mulut Anda dan percaya dalam hati Anda bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kamu. Nggak ada jalan lain, nggak ada choice. Kalau kita bilang dia benar, ya udah kita harus ngaku dosa. Kita harus tahu. Kecuali saudara mengatakan dia pendusta. Kalau saudara mengatakan Allah pendusta, ya itu saudara tidak akan mengaku dosa dan sebagainya. Jadi di sini katakan, maka menurut Tuhan Yesus Anda tidak usah mati dalam dosa-dosa Anda.
Kalau kita mengaku dosa kita, karena tadi dikuduskan, disucikan. Kalau kita mengaku, maka Anda tidak usah mati dalam dosa-dosa Anda dan mengalami upah dosa, yaitu maut, terpisah dari Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Saya enggak mau terpisah dari Tuhan Allah. Saya mau ngaku dosa saya, dan saya pernah ngaku dosa saya. Sebaliknya Anda akan pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus Kristus pergi, yaitu surga yang bakal. Semua ini karena tadi Tuhan katakan kepada orang-orang Israel, biji matanya, dan juga mereka adalah umat pilihan. Kamu harus mengaku saya adalah dari atas, juru selamat. Kalau enggak, kamu enggak akan pergi ke surga. As simple as that. Jadi itulah pernyataan dari Tuhan Yesus. Dan penutup, Tuhan Yesus Kristus berkata seperti berikut ini sebagai penutup ya. Dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, yaitu Tuhan Yesus. Ayat 2, di rumah Bapakku, ingat di mana rumah Bapakku? Kita jelas di sorga. Banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ingat dia mau pergi ke situ, kemana? Ke rumah Bapa di sorga. Untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita yang percaya. Oke, ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah sekarang dia katakan, kamu sekarang bisa pergi ke tempat di mana saya berada, tapi kamu harus percaya bahwa aku adalah dia. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ingat tadi orang-orang Yahudi juga, apa ini, ngomong apa dia? Jalannya apa ini, kemana gitu. Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun. Apa artinya tidak ada seorang pun? Mau saudara seorang pria, wanita, beragama, tidak beragama, orang Oriental, orang Chinese, Indonesia, Amerika, orang bule, orang brown, white, apa saja. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Nah, ini satu statement, pernyataan yang saya belum pernah dengar pemimpin agama, seorang nabi lain mengatakan ini. Saya belum pernah dengar, tidak pernah saya dengar orang, aku nih jalannya ke surga. Bahwa kalau kamu mau ke surga, aku jalannya. Banyak orang bilang, banyak jalan ke surga. Tuhan Yesus bilang, no, kamu harus percaya aku jalannya. Oke, ayat 7-nya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Maaf, Tuhan Yesus pernah mengatakan, dalam kitab Yohanes, kalau tidak salah, pasal 10 ayat 30, dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu adanya. Aku dan Bapa saudara. Kalau saudara kenal Tuhan Yesus, saudara kenal Bapa di surga. Bapak dan Ibu, saudara kalian, saya akan tutup dengan doa. Saudara, 47 tahun yang lalu, lebih, ini tahun yang 48, satu saat jam 2 pagi di rumah saya di Jakarta, saya berdoa, mengaku dengan mulut, percaya Tuhan, mengaku dosa-dosa saya, bahwa saya orang berdosa. Dan ternyata Tuhan itu benar. Dia rubah hidup saya tahu saya diselamatkan. Sudah lebih dari 47 tahun ini. Dan saya bersuka cita bahwa saya pernah mengakui. Anda coba, kalau Anda gagal, Anda nggak rugi. Betul? Kita tidak usah bayar banyak uang untuk berdoa. Coba aja panggil aja namanya. Sekali lagi saya katakan, ini bukan pernyataan saya. Saudara pikir, wah Pak Ritiau itu dia gombal aja tuh ngomong. Bukan. Ini Tuhan Yesus yang bicara. Dan dia tidak pernah berdosa. Dan saya tidak pernah, ada satu ayat mengatakan bahwa tidak ada dusta, dosa dari mulut Tuhan Yesus. Tidak ada kebohongan. Dan saya tahu Anda percaya itu juga. Oke? Saya akan berdoa. Doa ini yang saya ucapkan. Dan saya ajak Anda berdoa, ulangi kata-kata saya. Anda tidak usah tutup mata. Saya akan berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah
juru selamat, jalan keselamatan satu-satunya. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku, bentuk hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Aku mau masuk ke surga di mana Engkau berada. Sekali lagi Tuhan Yesus, dengarlah doaku ini. Ampuni segala dosaku. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saya tahu saudara jujur. Saudara ucapkan sekali lagi, kalau saudara tidak yakin, kasih tahu Tuhan Yesus. Saya akan kasih tahu. Tuhan Yesus, dia mati dan bangkit, dia ada di surga. Dia dengar saudara. Dia akan dengar, saudara akan diselamatkan. Amin. God bless you. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.